Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian stres kerja. Kata stres berasal dari bahasa Latin stranger yang artinya ketegangan atau tekanan. Stres kerja ini artinya adalah suatu keadaan emosional yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dengan kemampuan individu untuk melakukan tugas tersebut yang dihadapinya. Dan stres kerja juga merupakan suatu ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi emosi, cara berpikir, dan kondisi seorang pegawai. B. Penyebab stres kerja. Penyebab stres kerja adalah situasi yang menekan yang berasal dari tugas yang berat atau yang dilakukan dalam situasi yang tidak kondusif, yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian dirasakan oleh seseorang tersebut. Ada 3 kategori. Kategori pertama, penyebab stres adalah penyebab organisasial, yang kedua penyebab individu, yang ketiga penyebab lingkungan. Yang pertama yaitu penyebab organisasial. Penyebab organisasial ini ada beberapa contoh. Yang pertama, kurangnya otonomi dan kreativitas. Yang kedua, harapan, tenggat dan kuota yang tidak logis. Yang ketiga, regulasi pekerjaan. Yang keempat, kurangnya pelatihan. Yang kelima, karir yang melelahkan. Yang kedua yaitu penyebab individual. Faktornya mencakup dalam kehidupan, baik dalam persoalan keluarga, masalah ekonomi, dan karakteristik pribadi karyawan tersebut. Yang ketiga, penyebab lingkungan. A. Buruknya kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, diskriminasi ras. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, kekerasan di tempat kerja. Yang kelima, kemacetan saat berangkat ke tempat kerja. Yang ketiga atau yang C, klasifikasi stres kerja. Yang pertama, stres akut. Stres akut ini biasanya dikenal dengan respon atas pertengkaran atau pertingkah laku yang karuan. Penyebab stres akut ini adalah kebisingan, keramaian, pengasingan, lapar, bahaya, infeksi, bayangan suatu ancaman atau ingatan yang terjadi dalam suatu peristiwa yang berbahaya. Yang B, stres kronis. Stres kronis adalah kehidupan modern yang menciptakan situasi stres berkeseimbangan yang tidak berumur pendek. Penyebab-penyebab umumnya kerja dengan tekanan tinggi yang dilakukan secara terus-menerus, problem-problem hubungan jangka panjang. Yang ketiga, kesepian. Yang keempat, kekhawatiran finansial yang terjadi secara terus-menerus. Baiklah, saya Sinti Arum Ramadini, NIM 37200031, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu untuk poin D, E, dan F. Poin D, tingkatan dan mekanisme stres kerja. Yang pertama, tingkatan stres kerja. Stres kerja tingkat 1. Pada tingkat stres ini, biasanya seseorang dihadapkan dengan lingkungan baru, tugas dan tanggung jawab baru, atau pada saat mendapatkan situasi sosial baru. Stres tingkat 2, pada stres ini disertai dengan gejala sering merasakan lelah sepanjang hari dikarenakan cadangan energi yang dimiliki tubuh semakin berkurang. Stres tingkat 3, pada tingkat ini jika seseorang mengabaikan tanda-tanda yang sudah muncul pada gejala sebelumnya, maka perubahan pada tubuh akan semakin terasa. Gejala yang akan dialami pada tingkat ini biasanya ditandai dengan gangguan pola tidur atau insomnia, kemudian timbul rasa tegang dan ketegangan emosional yang mulai muncul. Stres tingkat 4. Jika seseorang sudah mencapai tingkat ini, maka gangguan tidur dan lelah dirasakan sebelumnya akan disertai dengan mimpi menegangkan. Yang kelima, stres tingkat 5. Pada tingkat ini, orang tersebut akan mengalami kelelahan fisik dan mental, timbul perasaan cemas, takut, dan panik yang semakin meningkat. Stres tingkat 6. Pada tingkat terakhir ini, gejala stres yang dialami adalah menarik diri atau menjauh dari kehidupan sosial, akan mengalami gangguan pada pernapasan seperti jantung berdebar hebat, sesak nafas, badan yang gemetar, keringat dingin, loyo, bahkan sampai pingsan. Poin B, mekanisme stres kerja. Yang munculnya stres kerja pada pekerjaan dapat melalui 3 tahap. Yang pertama, tahapan pertama yaitu reaksi awal yang merupakan fase inisial dengan munculnya beberapa gejala, namun masih bisa diatasi oleh mekanisme pertahanan diri. Tahap kedua yaitu reaksi pertahanan yang merupakan adaptasi maksimum
dan pada waktu tertentu akan dapat menjadi seimbang kembali. Jika stres ini berkelanjutan, maka akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Tahap yang ketiga, yaitu kelelahan yang timbul karena mekanisme pertahanan diri yang kolaps atau layu. Poin E, sumber, gejala, dan dampak stres kerja. Yang pertama, sumber stres kerja. Sumber stres yang menyebabkan tubuh seseorang tidak berfungsi secara optimal sampai jatuh sakit tidak hanya berasal dari diri atau satu pembangkit saja, tetapi juga bisa berasal dari beberapa pembangkit stres lainnya. Dari penelitian yang dilakukan Ayub dan Nguok pada tahun 2011, sumber stres kerja yaitu yang pertama, peran karyawan dalam organisasi dapat menjadi stresor atau sumber stres. Yang kedua, hubungan sosial dengan karyawan di tempat kerja merupakan stresor di tempat kerja. Yang ketiga, iklim dan struktur organisasi menjadi salah satu penyebabnya stres. Poin B, gejala stres kerja. Yang pertama, gejala fisik, di antaranya detak jantung dan tekanan darah yang meningkat, timbul gangguan perut, kelelahan fisik, kematian, timbulnya penyakit kardiovaskular, masalah respirasi, keringat yang berlebihan, dan banyak yang lainnya. Yang kedua, gejala mental, di antaranya muncul kecemasan, ketegangan, kebingungan, mudah tersinggung, frustasi, dan mudah emosi. Yang ketiga, gejala sosial, seperti bermalas-malasan dan berupaya menghindari pekerjaan, kinerja yang menurun, kecanduan alkohol, makan yang berlebihan, dan sebagainya. Dampak stres kerja. Dalam suatu organisasi, tekanan dan gangguan adalah hal yang lumrah terjadi, sehingga cara mengantisipasi hal tersebut sangat penting agar pekerjaan tidak terganggu. Ini dapat dilakukan dengan mengindikasikan masalah yang sedang dihadapi. Semakin berat tekanan yang dialami seseorang hingga mencapai ambang batas yang mampu diterima individu tersebut, maka tingkat stres yang muncul akan semakin mengganggu kinerja otak. Salah satunya daya ingat. Dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior, Robin mengelompokkan stres kerja menjadi 3 gejala, yaitu gejala fisiologis, psikologis, dan perilaku. Poin F, pencegahan dan pengendalian stres kerja. Yang pertama, pencegahan stres kerja. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya stres kerja ini, yaitu yang pertama, introspeksi. Cara ini dibutuhkan untuk mencari tahu apakah justru diri sendirilah yang menyebabkan masalah tersebut atau paling tidak memegang peranan sehingga masalah tersebut timbul. Yang kedua, tetap beraktivitas. Cara ini meskipun sulit dilakukan, namun perlahan-perlahan meredakan luapan emosi yang muncul saat menghadapi masalah. Yang ketiga, berpikir positif dan berjiwa besar. Selalu berpikir bahwa hidup tidak selalu berhubungan dengan masalah saja, tetapi banyak hal yang masih bisa dinikmati merupakan kunci utama dalam memaknai hidup. Yang keempat, berjuang menghadapi masalah. Masalah ada bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi atau dipecahkan dan dicari solusinya. Lari dari masalah atau melupakannya hanya akan memperkeruh suasana atau malah menambah masalah lain. Yang kelima, pendekatan pada Tuhan. Yang kedua, pengendalian stres. Tidak semua stres bersifat disfungsi. Stres tidak hilang total dari kehidupan seorang manusia, baik yang bekerja maupun tidak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan stres kerja. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat. Diet dapat memainkan peran penting dalam menekankan stres. Makanlah seimbang dan hindari makanan yang dapat meningkatkan tekanan, misalnya kopi, teh, dan makanan tinggi gula. Yang kedua, olahraga. Olahraga membantu melepaskan penumpukan tekanan yang meningkat pada kebugaran. Yang ketiga, relaksasi. Relaksasi adalah cara efektif untuk membantu mengurangi tekanan otot yang berkaitan dengan stres, seperti yoga, meditasi, dan pijat. Yang keempat, tidurlah yang cukup. Tubuh kamu memungkinkan dapat pulih dari kondisi ini setelah tidur. Yang kelima, ambillah kelas manajemen stres untuk mendapatkan strategi mengatasi kehidupan dan stres dengan cara yang lebih efektif. Yang keenam, dapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas lainnya. Baiklah, presentasi dari kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.